Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 hai. Saatnya belajar lagi bareng Bu Ulil. Sebelum kita mulai belajar kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan belajar tentang langkah-langkah menulis berita. Langkah yang pertama yaitu menemukan sumber berita, kemarin sudah kita bahas. Langkah yang kedua mengumpulkan fakta, juga sudah ada pada video sebelumnya. Langkah yang ketiga menulis rancangan berita juga sudah dijelaskan. Saatnya masuk ke langkah yang keempat yaitu menyunting berita. Menyunting berita adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa, yaitu yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyunting sebuah berita ada 4. 1. Kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. 2. Kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam unsur adiksimba. 3. Struktur penyusunan berita dimulai dari yang paling penting hingga ke yang kurang penting. Dan yang keempat, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, dan tanda bacanya. Apabila berita ini disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan juga kesesuaian gambar dengan berita di samping keartistikannya. Lantas, bagaimana cara menyunting sebuah berita? Cara untuk menyunting sebuah berita yang pertama yaitu baca ulang berita yang ditulis. Setelah itu, tandai kata yang perlu diperbaiki. Biasanya, kesalahan terletak pada kebakuan bahasa, tanda baca, dan penggunaan huruf kapital. Penggunaan ini bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus kemudian yang terakhir yaitu perbaiki kata yang salah. Akan sedikit kita bahas tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa disingkat menjadi kenape, jatah, geo, tugel, ju. Coba diikuti kata-kata ini. Kenape, jatah, geo, tugel, ju. Apa itu kenape, jatah, geo, tugel, ju? Baiklah, kita bahas satu persatu. Kenape, ke-nya adalah kekerabatan. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan kekerabatan. Contohnya pada kata bapak, B-nya besar, ibu, I-nya besar, paman, P-nya besar. Yang kedua, na, kenape, na. Yang kedua adalah nama. Untuk penulisan nama di awal kata menggunakan huruf kapital. Yang ketiga adalah P. P adalah petikan. Setelah tanda petik, huruf paling awal pada kata ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian selanjutnya adalah kata jatah. Kata jatah singkatan dari jabatan dan tahun. Penulisan huruf kapital pada jabatan digunakan pada huruf awal sebuah kata untuk jabatan. Contoh, kepala desa Purwosari. Maka kepala K-nya besar, desa D-nya besar, Purwosari P-nya besar. Kemudian tah yaitu tahun. Tahun ini berarti penulisan tahun, bulan, dan hari. Penulisan huruf pada awal kata menggambarkan tahun, bulan, dan hari ditulis dengan menggunakan
huruf kapital. Selanjutnya adalah kata geo. Kata geo kepanjangan dari kata geografi. Penulisan huruf pada awal kata yang menunjukkan geografi juga huruf kapital. Setelah itu ada kata tugel. Wah, apa itu kira-kira tugel ya? Tugel adalah kepanjangan dari Tuhan dan gelar. Pada huruf kapital, penulisan tentang Tuhan atau yang berkaitan dengan ketuhanan pada awal kata ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Setelah itu gelar, sama dengan Tuhan, yaitu penulisan pada awal kata untuk penyebutan gelar ditulis dengan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah yaitu judul buku. Penulisan pada awal kata di judul buku juga menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital, tanda baca, kata baku bisa teman-teman lihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa juga dilihat pada Google. Jadi jangan malas untuk belajar ya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.